Jadi pertama-tama saya sampaikan kepada keluarga bahwa rumah itu asalnya rumahnya Senum Malumi. Senum Malumi itu adalah mertua saya. Nah, jadi saya tidak tahu kapan dia beli dan di mana dia beli dan berapa dia belikan. Nah, setelah masalah rumah tersebut itu kisahnya digadaikan orang kepada Senum Malumi. Nah, yang menggadai adalah Ibrahim Hasan. Ibrahim Hasan itu menggadai kepada Senum Malumi 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah pada waktu itu. Tidak lama kemudian ada dulu namanya itu perubahan uang. Iya. Jadi yang 1 juta jadi 100.000, yang 100.000 ya jadi serupiah. Nah, lalu itu siapa namanya Ibrahim Hasan, dia laporkan ke polisi bahwa kenapa dia laporkan, karena yang Kapolres pada waktu itu sekampungnya, keluarganya itu Ibrahim Hasan dilaporkan ke sana bahwa bagaimana caranya ini nah, kenapa itu rumah saya kan saya gadai 1 juta. Nah, itu dan sudah saya minta untuk katanya tambah 200 itu untuk artinya pelunasan. Jadi bilang polisi pada waktu itu, maksudnya bagaimana? Maksudnya sekarang saya ini mau ketebus. Jadi saya dikasih surat panggilan Senum Malumi oleh kepolisian pada waktu itu. Jadi surat kepolisian pada waktu itu tanggal dengan hari Senum Malumi datang ke kantor polisi bahwa ada surat bapak ini, ada apa pak? Bilangnya, oh ya masuk di sini Pak Senum. Masuk. Ditanya Pak Senum Malumi udah polisi bahwa ini Pak Senum orang kok mau rumahnya itu mau ditebus, kenapa Pak Senum enggak mau kenapa enggak mau ditebus rumah itu? Jadi bilang Pak Senum pada waktu itu dikasih tahu polisi, panggil orangnya Pak ke sini. Nah, dipanggil Ibrahim Hasan di kamarnya polisi itu, panggil keluar. Pas keluar itu Ibrahim Hasan langsung diloncat itu dihantam, ditempeling itu itu Ibrahim Hasan. Nah, kata polisi sudah aman kan. Langsung aja ke pengadilan. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi permasalahan ini langsung ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri artinya cerita ringkas kita menang pada waktu itu. Kenapa? Karena kita berbicara kebenaran sesuai dengan surat-surat. Nah, setelah itu tidak lama dia banding pada waktu itu lain di Samarinda, di Banjarmasin banding. Nah, pada waktu banding kita kalah. Nah, jadi setelah kita kalah banding ada suratnya dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Nah, pada waktu itu bilang Senum Malumi bagaimana ini nak. Jadi saya bilang begini aja Pak, kasih tahu dulu anaknya semua bagaimana. Nah, begini aja, ada yang berpendapat bilang kasasi aja ke Jakarta, kasasi Mahkamah Agung, dikasasi. Setelah dikasasi, bahkan kita kasih dulu Sarung Sianu itu Pak Dimas pengacara yang terkenal untuk artinya memberi di sana supaya bisa kita dimenangkan. Tidak jadi juga. Nah, tidak lama, ada kurang lebih 4-5 tahun kalau tidak salah itu surat di pengadilan Mahkamah Agung kita kasasi, hasil keluar bahwa permasalahan perkara ini antara Senum Malumi dengan Ibrahim Hasan yang dimenangkan oleh Ibrahim Hasan. Yang kalah dalam perkara ini adalah Senum Malumi. Iya. Nah, pada waktu itu. Jadi sore-sore saya datang dari THG Pasar
kan tiap hari saya ke pasar ke kayak Rombengan itu. Jadi kira-kira kurang lebih jam 7 lewat atau jam 8 malam bilang Pak Sendong pada waktu itu, begini bapaknya Nani. Jadi saya bilang, iya Pak, sini dulu. Begini katanya, ini surat dari dari Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung mengatakan kita kalah. Jadi bagaimana kira-kira bapaknya Nani? Jadi saya jawab, mohon maaf, kalau saya Pak, jangan dulu ditanya. Semua anaknya dipanggil berkumpul di sini, di rumah sini. Iya, betul. Kumpul, baru ditanya satu-satu. Ya, hasil cerita besok malamnya kumpul, datang Asmoni, datang Andi Rasi, saya datang, saya di situ, memang saya tinggal di situ. Nah, kalau Suryang itu suaminya Jumi, ini sudah hilang, takut. Suaminya si Piana itu hilang sudah, minggat semua lari karena takut. Nah, jadi pada waktu itu saya bilang sama Pak Sano, begini Pak, sudah sampaikan itu surat. Jadi kata Pak Sano begini, ini keputusannya Mahkamah Agung. Jadi bagaimana ini nak Muni, bagaimana ini Asmuni kira-kira? Apa katanya Asmuni pada waktu itu? Dia angkat tangannya begini, mohon maaf Pak, saya tidak bisa, tidak ada gerakan bisa untuk melawan pemerintah, tidak bisa. Mau apa-apa boleh buat. Nah, jadi ya begitu saja Pak, ada kekuatan kalau kita tahu. Lalu diserahkan sama Andi Rasi. Andi Rasi bagaimana? Apa katanya Andi Rasi pada waktu itu? Begini Pak, apa katanya ipar saya itu juga begitu juga saya. Coba. Nah, jadi tidak lama itu kembali lagi ke Pak Sono. Nah, diserahkan kepada saya. Bapaknya Nani bagaimana? Ini. Begini Pak. Kalau saya ini surat, ini kan rumah ini kita beli, ada kwitansinya. Kwitansi menyatakan ini si penjual Ibrahim Hasan, si pembeli Sanu Malongi. Tanda tangan RT, ada RT di sebelah situ, tanda saksi. Kenapa kita ragu? Apapun terjadi tetap kita pertahankan. Apa dia bilang Sanu Malongi pada waktu itu? Saya serahkan sama kamu. Silakan. Itu pertamanya tuh. Jadi jangan ada yang cucu-cucunya Sanu Malongi sekarang mau ngomel, mau bicara masalah rumah. Ya tunggu dulu. Jangan itu. Jadi jangan ada yang macam-macam cerita. Kamu cerita sama saya boleh. Saya jawab. Begitu ceritanya. Tidak lama kemudian namanya Umur Pak Sanu Malongi meninggal. Jadi pada waktu meninggal, tidak lama, ringkas cerita, tidak lama, ada surat dari pengadilan negeri bahwa rumah tersebut mau dieksekusi di jalan Lambung Akurat. Nah, jadi pada waktu itu kita siap menunggu hari itu tidak datang eksekusinya. Nah, kira-kira kurang lebih seminggu ada surat dari kepala kampung bahwa kami undang ahli waris Sanu Malongi datang ke kantor kepala kampung di Sumpinan Dalam. Kalau tidak salah itu kepalanya itu Harbain. Ya. Pada waktu itu kita datang. Jadi kita sudah di kantornya, Asmuni, Andi Rasi, saya ada semua, Kandong, Titan, Juma ada semua. Lalu kepala kampung berdiri, bilangnya, ini ahli waris Sanu Malongi. Ya, jadi begini, kamu tahu lah yang saya panggil ini. Saya ini selaku orang tua kampung, saya kepala kampung. Oh iya Pak. Jadi begitu kita jawab kita. Jadi begini, karena saya dikasih ini oleh pengadilan di kantor saya ini, disuruh pengadilan serahkan sama ahli waris Sanu Malongi. Inilah. Ini namanya cek berisi 1.200.000. Jadi silakan ahli waris Sanu Malongi ambil ini. Setelah diambil, ya baru tinggalkan rumah itu.
Begitu ceritanya. Nggak ada yang menyahut. Saya ketua Pak, apa itu tadi itu? Jadi bilang ke perkampung itu siapa itu? Bilang ke saya menantunya. Apa yang mau ditanyakan? Yang saya mau tanyakan, cek itu untuk apa? Katanya ke perkampung, ini mertuamu dulu ini beli pada tahun 1978. 1.200.000. Nah, begitu ceritanya. Jadi saya bilang begini Pak, kalau begitu bisa saya terima uang cek itu yang 1.200.000, tetapi tolong dikembalikan tahun 1978. Iya betul. Tolong kembalikan. Wah, katanya mana bisa? Kalau enggak bisa. Kenapa? Karena begini, harga emas pada waktu itu berapa Pak? Nah kita punya uang 1.200.000. 1.200.000 itu berapa gram kananya? Sekarang tahun 90. Berapa harga emas sekarang? Lalu dia ambil mesin Kalkulator. kalkulator. Kali harga sekarang Pak. Wah ini menghampiri 40 juta. Nah itu akan belikan kepada kami. Kalau memang betul-betul mau diganti. Begitu ceritanya. Nah, apa dia bilang? Bilang kepada kampung, ini saya mau menengahi saja. Tetapi kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi jangan menyesal. Karena itu kalau memang paling dalam 1 minggu ini itu rumah itu diskusi. Pada waktu itu dia berdiskusi, saya bilang, Pak maaf, sekarang saya tunggu diskusi. Mulai sekarang saya tunggu diskusi. Ayo kita pulang. Semara nih, lawan sini lebih baik mati di rumah daripada di luar. Iya. Begitu ceritanya. Terjadi diskusi. Diskusi pada waktu itu siapa lagi tinggal di rumah? Saya sama istri saya sama anak saya. Yang keluar sudah berlarian semua. Mana itulah Tepeng, mana itulah Surya, mana enggak ada. Saya ajak sendirian. Sama Andi Rasid diangkat oleh polisi tentara keluar. Selamat begitu juga. Jadi begitu ceritanya asal mulanya. Habis diangkat itu berdua selamat sama yang Jadi lakinya besi itu. pada waktu itu Soalnya aku dalam hari itu ini kan, sudah berapa? ini kan kepalanya senjaan pistol. Sudah kira-kira kurang lebih jam 5 sore. Bilang jurusita, ayo kita pulang sudah semua. Nanti besok kita laksanakan eksekusi kedua kalinya. Dia pulang. Setelah pulang, saya ambil pakuku. Semua jendela-jendela aku kasih paku supaya jangan dibuka lagi seperti tadi ini. Begitu ceritanya. Besok jam 7 sudah ada penuh. Banyak Satpol PP, kepolisian, Kodim apa segala enggak tahu. Banyak petugas. Di situ. Begitu ceritanya. Jadi tidak lama kemudian ada namanya siapa namanya tuh yang jago itu tukang pukulnya penjara dulu itu Pak Sani almarhum. Orang Bugis bilangnya ini bapak ini orang apa, suku apa? Bilang tuh saya Bugis Pak. Wah saya juga Bugis. Bagaimana memang anunya nih persoalannya bilang begini, kalau saya mau ceritakan ini persoalan rumah ini Pak, 2-3 jam baru bisa selesai. Cuma sekarang saya kasih tahu Bapak bahwa mulai kemarin saya kasih tahu petugas bisa saya keluar dari rumah ini kecuali mayat saya keluar, titik. Tidak ada lebihnya lagi. Wah, kalau begitu, wah sepurakan nih. Langsung keluar Pak Sani ke pengacara Pak Yunus. Pak Yunus kata Pak Sani, Pak Yunus adakan damai. Kalau tidak damai, lama-lama nanti Pak Yunus hilang kepalanya. Orang ini yang punya rumah mau mati di dalam itu. Saya sudah bicara. Jadi, apa kata Pak Yunus? Kata Pak Yunus, gini, panggil tentara 2, panggil polisi 2, hubungi Pak Naim di dalam. Sekarang bagaimana kalau kita damai? Datang polisi tentara. Pak Daeng. Jadi saya bilang, apa Pak? Begini aja Pak Daeng, kita damai saja. Jadi saya jawab pada waktu itu, bagaimana kita antar bapak dengan saya kita mau damai, tidak pernah kita ada perselisihan.
Bagaimana ceritanya? Ya. Saya tidak mau. Nah, jadi dia kembali itu kepada Pak Yunus, Jurusita. Jadi Jurusita perintahkan lagi ketemu